Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Satria dari kelas 11-9. Di sini saya akan mewawancari salah satu, kalau boleh tahu, namanya siapa, Kak? Nama saya Fahira Dinda Akmalia, biasa dipanggil Dinda. Baik. Untuk pendidikan terakhir kalau boleh tahu apa ya? Pendidikan terakhir saya itu S1 Sosiologi Unsur. Baik. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apa sih menurut Kakak nih, kenapa kenapa sulit mencari pekerjaan gitu? Kalau menurut saya sendiri, salah satu penyebab utamanya tuh kan karena persaingan sekarang tuh ketat banget ya. Contohnya saya ini dari jurusan sosiologi. Jurusan sosiologi itu lowongan yang sesuai jurusannya tuh nggak terlalu banyak. Tapi yang pelamar pekerjaannya tuh banyak banget. Terus banyak juga perusahaan yang nyari kandidat yang udah ada pengalaman. Sementara saya tuh baru lulus dan pengalaman saya masih sedikit atau minim. Terus juga kadang skill yang diminta perusahaan tuh agak jauh dari yang mata kuliah yang dipelajari waktu kuliah gitu. Baik, terus yang kedua ini, apa sih gitu tantangannya? Tantangan buat saya mungkin insecure kali ya, karena kebanyakan teman saya tuh udah banyak yang lulus kuliah tuh langsung kerja, sedangkan saya tuh setiap ngelamar itu ditolak dan bikin saya stres. Mungkin tantangannya itu sih, insecure dan stres. Terus selain itu, perusahaan sekarang tuh proses rekrutmennya tuh lumayan panjang, mulai dari kayak tes online, interview HR, interview user, sampai psikotes. Jadi mungkin tantangannya jadi kayak butuh energi dan waktu yang banyak gitu. Baik. Terus untuk yang ketiga ini, kira-kira solusi apa sih yang Kakak berikan dalam hal ini? Beberapa solusi yang udah saya coba sih, itu saya mulai upgrade skill lewat pelatihan atau kayak kursus online. Saya juga aktif ikut job fair kampus, kayak buka-buka apa ya, banyak job fair lah. Terus juga mulai cari berbagai apa ya, peluang di berbagai platform pencarian kerja gitu. Baik. Terus untuk yang terakhir nih, Kak, pertanyaannya, gimana sih rencana Kakak ke depannya nih, agar bisa ngedapetin pekerjaan ini? Kedepannya mungkin saya mau fokus ngembangin skill aja sih, kayak skill yang benar-benar dibutuhin industri biar peluang saya masuk tuh lebih besar. Saya juga mungkin bakal coba apply ke posisi yang lebih beragam, termasuk kayak internship atau project base biar bisa nambah pengalaman. Selain itu juga mungkin saya mau bangun networking lebih luas, entah itu lewat komunitas, alumni, atau kayak event karir. Mungkin kayak gitu aja sih Baik. rencana ke depannya. Baik. Oke, terima kasih kalau sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya. eh, Ya, sama Baik, mungkin segitu saja wawancara dari saya dan dari Kakak, siapa namanya? Dinda. Baik. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Bayi Satria dari kelas 11-9. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tenaga kerja. Kalau boleh tahu namanya siapa, Teh? Saya namanya Inge Prima Pusparini. Baik. Untuk terakhir, lulusan apa? Terakhir saya S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di mana? Di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik.
sekarang alhamdulillah jadi guru TK. Baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Boleh. Yang pertama ini, gimana tenaga kerja, bagaimana teteh nih Mm-mm. mempersiapkan diri gitu dalam pas nyari pekerjaan ini? Gimana cara aku waktu sebelum aku masuk jadi guru ya, Iya. waktu aku lagi nyari lowongan pekerjaan. Iya ya. Yang pertama pasti aku harus meningkatkan kompetensi akunya gitu, kayak mengikuti pelatihan gitu untuk mengasah keterampilan juga gitu. Terus kayak mencari informasi lowongan pekerjaan misalkan dari sosial media, dari teman-teman seperti itu, sama lebih ke menjaga sikap dan mental yang kuat sih untuk bisa dapat pekerjaan tersebut. Baik. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ini, tantangan apa aja sih yang dihadapi sama teteh ini? Tantangan yang aku hadapi selama mencari pekerjaan ya, Iya. selama mencari pekerjaan itu pasti yang pertama mental akunya ya, kesiapan akunya nih gimana nih, sekuat apa aku mencari pekerjaan gitu. Terus kayak apa ya, pasti kita ngarepin upah juga ya, kita lulusan ini nih kita mau kerja, kira-kira upahnya sesuai nggak ya sama apa yang kita harapkan gitu. Sama kayak pengalaman pekerjaan kan juga pasti, kalau kita ngelamar gitu pasti yang ditanyain juga kan tentang pengalaman pekerjaan ya gitu. Baik. Terus untuk yang ketiga, solusi yang dilakukan teteh nih buat ngatasin tantangan dalam bekerja ini, terus sampai tantangan ini sampai akhirnya dapat kerja tadi ya. Ya bisa itu kayak menambah pengalaman pekerjaan atau meningkatkan kompetensinya tadi itu, keterampilannya aku itu seperti gimana gitu. Baik. Terus yang keempat nih, ada gimana sih sistem upah yang teteh terima gitu? Yang aku dapetin ya, Ya. kebetulan kalau di tempat kerja aku itu digajinya itu per bulan. Karena kan aku masih honorer ya, dihitungnya itu per bulan. Terus yang kelima, apa sih peran sama fungsi dari upah yang teteh terima itu? Upah yang aku terima itu pasti yang pertama jadi sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Baik. Sama kayak aku dapat penghasilan itu tuh untuk memotivasi aku lagi, oh kalau aku mau dapat penghasilan yang lebih, berarti cara kerja aku itu harus ditingkatkan lagi. Baik. Terus yang keenam ini, gimana cara atau upaya teteh ini dalam meningkatin kompetensi agar sesuai dengan pendapatan teteh ini atau upah? Ya. Kayak aku ya tadi tuh yang harus meningkatkan gimana sih keterampilan aku gitu, gimana sih kompetensi aku tuh segimana gitu. Terus sama bisa juga jadi nambah-nambah pengalaman pekerjaan juga sih, sama ngasah skill gitu ya. iya ngasah skill gitu. Terus yang terakhir nih, gimana peran di peran pekerjaan teteh sebagai guru, berarti sekolah ya, sama pemerintah buat ngebantu tenaga kerja ini nih buat ngembangin kompetensinya, mengembangkan potensi kitanya ya, kayak menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, atau kayak pemerintah gitu bisa memberikan insentif untuk kami gitu. Terus memberikan kesempatan pengembangan karir gitu, kayak ngadain kayak seminar mungkin, atau buat ya kayak tadi mengasah skill kitanya gitu. Kayak pelatihan gitu ya. Iya, pelatihan gitu. Baik, terima kasih teh untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Langsung aja kita tutup.
Dan terima kasih buat Teteh, terus juga mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulannya yaitu untuk yang tenaga kerja ini dia berprofesinya sebagai guru. Terus untuk sistem upah yang diterimanya digaji dalam sebulan atau honorer mungkin ya. Terus yang ketiga itu apa, dia tuh gimana cara ningkatin kompetensinya. Dia ningkatin keterampilan, skill. Terus kalau dari agak dari sekolahnya ini yaitu mendapat lingkungan kerja yang mendukung. Terus kalau dari terus kalau yang pengangguran ini masuknya ke jenis pengangguran terbuka. Untuk cara mengatasinya yaitu meningkatkan skill, terus mungkin mengadakan pelatihan kerja. Terus kalau gimana sih peran pemerintah atau perusahaan sendiri buat ngurangin pengangguran ini nih, dan terus ningkatin kompetensinya. Mungkin dengan nyiptain lapangan kerja, terus ningkatin produktivitas sama inovasi. Terus yang ke 6 ini ada pelajaran nih yang bisa saya petik dari wawancara tadi, yaitu menurut saya bakal tingkatin keterampilan atau kompetensi lebih lagi. Terus nyari pengalaman kerja. Terus buat misalkan saya baru lulus banget nih, langsung saya cari lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Terus untuk yang terakhir ini tips and trick nih untuk mempersiapkan diri di masa mendatang. Kalau saya yaitu mungkin bakal meningkatkan keterampilan seperti tadi tuh, meningkatin keterampilan, terus ningkatin kompetensi, cari pengalaman, sama satu lagi yaitu ngebangun jaringan atau relasi. Mungkin segitu saja kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.